Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita mulaikan ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan Allah kita. Kita mau katakan, ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, dan biarlah kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu.
Engkau sanggup mengadakan
kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tapi Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami berada dalam bait kudus-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan rasa syukur kami melalui pujian kami, penyembahan kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, dengan belas kasihan-Mu Engkau mencurahkan kuasa-Mu ke atas kami. Terlebih buat setiap pelayan-pelayan Engkau sudah percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Biar urapan-Mu turun Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Buat song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Biar semua ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau melengkapi hati-hati kami semua dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sehingga saat kami memuji Engkau, benar itu keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Sehingga yang datang dalam keadaan lemah dia kembali dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan mereka kembali dengan satu kesembuhan. Yang tidak punya pengharapan mereka kembali dengan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, tapi kalau duduk nggak enak kayaknya ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Katakan hanya Tuhan. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
di bumi hanya Kau. Oh, lagu andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti, haleluya, Kau tetaplah sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, haleluya, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Yuk sama-sama kan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Sekali lagi selamanya. Haleluya, beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Ini kayaknya udah mulai panas ya. Gak boleh duduk dulu. Kita mau tetap masih mau bersuka dalam Tuhan. Kita mau katakan bagi Dia. Dan siap-siap yang mau memberikan kesaksian saya undang. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu bagi Dia. Kita mau katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia.
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap kepada Tuhan saja. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada, katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihkan. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan sekali lagi satu-satu, dan saya undang Bapak Lili berdoa untuk firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Bapak Lili berdoa untuk firman Tuhan. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang begitu indah. Kami boleh berada di tempat-Mu, di tempat-Mu, di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji,
dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan yang dapat kami berikan untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, tetapi Tuhan, Engkau senantiasa setia dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan jemaat-Mu. Saat ini juga Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, inilah Tuhan yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, Bapa, sebelum pemberitaan dari firman-Mu, kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kuasai Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, supaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat yang daripada Allah. Kami boleh menerima pesan-pesan yang daripada Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa-kuasa yang akan merampas pemberitaan daripada firman-Mu, kami bersatu hati, kami menekingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dan pergi, keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami. Biarlah Tuhan, ruangan hati kami akan dipenuhi dengan kuasa-Mu, dikuasai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami alaskan sembahyang kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita bisa mengambil kesempatan untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kesempatan yang sama dan juga kepada yang lain, tapi hari ini saudara yang memanfaatkan kesempatan itu, saudara adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sehubungan sebentar ada perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Saya ingin bicara mengenai kematian Yesus menyelesaikan sebuah misi. Ya, kematian Yesus disalib menyelesaikan sebuah misi. Ya, kita ketahui bersama bahwa misi Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Dia tidak pernah melanggar kehendak Bapa. Segala sesuatu yang berat sekalipun kalau boleh dilakukan, tetapi semua bukan tetapi kehendak Bapa. Ya, jadi kita melihat Yesus, kenapa dia harus mati di kayu salib. Ada satu ayat yang kita bisa buka bersama dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan jalan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya.
saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dia ingin menunjukkan hak-hak istimewa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam, ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa perbuatan dosa, kesalahan membuat orang menjadi terdakwa, ya. Lalu dia merasa terancam, ya. Tetapi dosa yang dilakukan oleh yang pertama, yaitu Adam, ya, yang membuat dia menjadi takut, dia harus bersembunyi, ya, dan akhirnya dia tahu bahwa dia telanjang, ya, ketika Tuhan panggil, "Hai Adam, di manakah engkau?" Ya, dia bersembunyi, saudara-saudara, ya. Karena apa? Dosa membuat orang terus terdakwa dan merasa terancam, ya. Nah, tetapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saya katakan bahwa kematian Yesus itu menyelesaikan sebuah misi, yaitu melakukan kehendak Allah. Dia membuka jalan, ya, dia membuka jalan agar orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana dia bisa mengalami kembali damai daripada Allah, ya, melalui kematian Kristus yang tadinya tidak ada damai, ya, yang tadinya dalam ketakutan, yang tadinya tidak ada lagi hubungan dengan Allah, melalui kematian Yesus, ya. Maka kematian itulah yang membuat semuanya menjadi diselesaikan, ya. Dengan kata lain bahwa melalui kematian Yesus, hak-hak istimewa dari orang-orang percaya, umat ciptaan Tuhan dikembalikan, ya, dikembalikan. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya ketika kita percaya, kita yakin bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, maka harusnya kita merasa dibenarkan oleh Tuhan, ya. Harusnya kita merasa bahwa pikulan berat yang ada dalam kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ya. Ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam, ya, itu sudah ditiadakannya, ya, sudah nggak ada lagi, sudah diselesaikan dengan memakukannya di kayu salib, ya. Di ketika engkau sedang berbeban berat, ya, jangan dipikul sendiri, ya. Yesus dia mau menanggung, ya. Bahkan ada ayat yang berkata, sampai masa tuamu, ya, aku akan menanggung kamu terus, ya. Jadi kalau ada yang menanggung, kenapa kita harus pikul sendiri, ya? Karena dengan kita memikul sendiri, akhirnya kita tidak ada damai. Kita yang ada mengeluh, berbeban berat, ya. Tapi kita belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya. Dia ingin menghapuskan surat hutang, ya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita ini adalah orang-orang yang bersyukur karena Allah kita di dalam Yesus, pelayanannya bukan berhenti dalam kematian. Amin, saudara-saudara. Yesus, dia bukan berhenti pada waktu dia pikul salib dan mati.
tapi dia ada berikutnya itu dia bangkit dari kematian. Ini yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Tetapi Yesus kita, dia mati tapi dia bangkit kembali. Ya, artinya dalam kematian Yesus, di balik itu ada kemenangan yang Allah ingin supaya ini juga dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita mengalami kemenangan sama seperti Yesus, dia mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Di Indonesia ini sudah ada berapa agama? 6 ya. Semua tokoh-tokohnya mati. Ya. Semua mati. Cuma Yesus. Ya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup kembali. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang 4 hal yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya. Ya, ada 4 hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya, 4 hal yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dan tentu Allah berharap kita mengerti, dan sehingga Tuhan ingin kalau engkau berbeban berat pun datang kepadaku. Ya, datang kepadaku, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ya. Jadi jangan kita menjadi Kristen yang selalu membawa beban berat. Ya, ada Tuhan kita, ada Allah kita yang sudah menyelesaikan. Ya, yang sudah menyelesaikan. Nah, baik, kita akan belajar. Yang pertama adalah ini ngeri, saudara, hutang darah. Ya, yang pertama adalah hutang darah. Yesus mati di kayu salib itu untuk menyelesaikan hutang darah. Ya, ketika manusia tertipu, ya, manusia pertama, ya, Adam dan Hawa tertipu oleh iblis yang menyerupai ular. Ya, maka kerohaniannya mati. Ya. Jiwanya mati. Ya, dia diusir dari Taman Eden. Ya. Lalu kita tahu setelah itu kesusahan demi kesusahan yang dialami oleh umat manusia ketika dia melanggar, ya. Nah, Yesus datang bukan membawa agama. Ya, ini yang kita harus tahu. Yesus datang bukan membawa agama. Ya, cuma karena kita di Indonesia ada agama yang diakui adalah Kristen, dan di mana kita menyembah Yesus, seolah-olah Yesus datang membawa agama. Yesus nggak pernah datang bawa agama, tapi dia menawarkan siapa yang mau percaya. Ya. Siapa yang mau percaya akan diselamatkan. Ya. Siapa yang mau percaya. Jadi bukan agama yang ditawarkan oleh Yesus. Dia datang membawa Injil kebenaran. Ya. Dan orang-orang yang sudah terutama yang jatuh dalam dosa dan dosa turunan, ya, itu semuanya butuh keselamatan. Semuanya butuh karena mengalami kematian rohani, ya, mengalami kematian rohani. Tidak ada hubungan lagi dengan Sang Pencipta. Ya, kalau tidak ada hubungan, bagaimana mau ada damai? Nggak ada damai. Ya, nggak ada damai sejahtera. Ya. Maka Yesus dia harus turun, dia menjalankan perintah Bapa untuk supaya terjadi keselamatan. Ya, kita harus Yesus harus menyelamatkan
jiwa-jiwa yang terhilang ya karena berdosa itu. Nah, itu menjadi sebuah hutang, ya, hutang darah. Karena itu Yesus harus, ya, tidak boleh tidak, dia harus mati di kayu salib. Ya, sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada seorang pun di dunia ini yang di dalamnya ada membawa keselamatan. Ya, kita bisa buka itu dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, ya, tetap seperti Allah berhutang, ya, kepada manusia untuk apa yang sudah diciptakannya harus diselamatkan, ya. Karena itu sebagai wujud membayar hutang, Yesus harus mati di kayu salib. Ya, yang pertama dia selesaikan adalah hutang darah. Di dalam darah ada nyawa. Ya, di dalam darah ada nyawa. Nah, kematian, ya, upah dosa adalah maut, ya, itu kematian itu yang harus dibayar, ya. Kematian kekal itu yang harus dibayar oleh Yesus. Dia rela harus mati di kayu salib untuk orang-orang yang percaya. Sampai hari ini, ya, tawaran itu masih berlaku. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Orang-orang di seberang sana ketika membaca ayat ini, saudara-saudara, ya, ketika mereka membaca ayat ini sangat-sangat sempit, ya. Karena dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, ayat ini begitu sempit, ya. Memang jalan ke surga itu sempit, saudara-saudara, ya, tidak longgar. Nah, tapi satu persatu oleh Yesus, ya, dia jalankan misi dari Bapa dengan ketundukan yang luar biasa. Satu persatu dia selesaikan, ya. Yang pertama hutang darah, hutang nyawa, ya. Sekarang kita yang ada di dalam Yesus, kita punya iman bahwa ketika kita mati kita masuk surga, ya. Ketika kita ada di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ya. Sehingga kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu pokoknya kita harus yakin, kita harus pasti bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ya. Tidak ada di dalam siapapun, ya. Karena itu saudara-saudara, yang kedua yang harus diselesaikan adalah ketidakpastian, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya tidak ada kepastian, ya. Hidupnya tidak ada kepastian. Dan banyak manusia yang berbagai agama coba untuk meyakinkan manusia, ya, bahwa ada Allah yang mau menyelamatkan, tapi tetap aja mereka ragu, ya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan, ya, tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini harus dibayar di kayu salib. Karena itu saya katakan kita beruntung sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mau menyelesaikan ketidakpastian. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bayar, ya. Semua yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kepastian, ya.
saudara harus punya kepastian. Ya, jangan pernah ragu. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Kita ini anak-anak Allah. Allah sudah bayar. Allah sudah selesaikan. Allah sudah jalankan misi. Ya, supaya kita nggak ragu, saudara-saudara. Ya. Di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang, ya, semua, siapa saja, ya, mau kulit hitam, kulit putih, coklat tua, coklat busuk, semua, siapa saja, semua orang yang menerima Yesus, diberinya apa, saudara? Kuasa. Ya, jadi saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kuasa ini penting. Ya, orang bisa saja mewariskan hartanya kepada siapa saja asalkan ada surat kuasa. Ya, walaupun itu bukan anaknya, tapi orang bisa saja memberikan kuasa. Harta ini saya wariskan kepada ini. Ketika ada surat kuasa ini kuat. Nah, saudara punya kuasa menjadi anak-anak Allah ketika saudara percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya kuasa, ya. Kenapa banyak orang yang lari kepada mencari kuasa lain di luar Tuhan? Ya. Mereka mencari kuasa gelap, kuasa kegelapan. Ya. Karena apa? Ketidakpercayaan. Ya. Kalau orang tidak percaya, maka biasanya langkahnya itu limbung, ya, tidak ada kepastian, ya, tidak ada kepastian. Nah, dia melangkah pun gak jelas, ya. Ada orang bilang, coba tanya sama orang pintar deh, pergi ke orang pintar. Coba tanya sama dukun ini deh, pergi ke dukun. Karena apa? Tidak ada kepastian, ya, tidak ada kepastian. Nah, semuanya itu, ya, semuanya itu yang dilakukan untuk mencari kepastian dari kuasa-kuasa kegelapan, semuanya itu hanya kamuflase, ya, kamuflase yang seolah-olah supaya nggak masuk neraka, ya. Tapi kepastiannya hanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara-saudara. Jadi melalui kematiannya, ya, Allah ingin supaya kita hidup dalam kepastian, ya. Jangan kita pernah ragu akan kuasa Tuhan, jangan pernah ragu akan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan, ya. Karena dia sudah serahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya dalam namanya, ya, yang percaya dalam namanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi kita sudah seperti diadopsi, ya, yang tadinya sudah direbut oleh kuasa iblis, yang sudah direbut oleh kuasa setan, ya, ditarik kembali, ya, dengan syarat dia harus mati di kayu salib, ya, dia harus mati di kayu salib. Nah, berapa banyak sampai hari ini yang masih mereka yang hidup dalam ketidakpastian, ya, mereka masih percaya kepada menyembah pohon besar, ya, mereka masih percaya kepada patung-patung, mereka masih percaya kepada berhala-berhala yang sebenarnya tidak ada kepastian, ya.
yang sebenarnya tidak ada kepastian. Nah, Tuhan ingin kalau kita sudah di dalam Yesus, ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang menduakan Tuhan, yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib supaya kita hidup dalam kepastian. Kenapa kita harus cari sesuatu yang tidak pasti? Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh. Ya, tapi karena itu Paulus pernah bilang, ya, gunakan waktu yang ada. Ya, gunakan waktu yang ada. Jangan kita seperti orang bebal. Ya, orang bebal artinya nggak mau dikasih tahu. Ya, nggak mau diingatkan. Tapi mari pada pagi hari ini, ya, Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita hidup dalam jalan yang pasti, dalam kebenaran yang pasti. Ya, jadi kita ikuti apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Lalu yang ketiga, ya, yang diselesaikan oleh Yesus, yang ketiga adalah penjajahan setan. Ya. Ada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi hidupnya tetap dijajah. Ya. Hidupnya tetap dijajah oleh setan. Ya, mau saja. Ya, saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib untuk Dia membebaskan kita, ya, dari penjajahan setan. Ya, Dia ingin untuk membayar itu. Dia rela mati di kayu salib. Setan dia ingin memberikan penderitaan kepada manusia. Ya, karena banyak kali ketika manusia menderita, gampang untuk menyangkal. Ya. Nah, ada cara-cara setan untuk membawa kehidupan kita supaya kalau bisa kita menjadi satu tim dengan Dia. Ya, kita jadi satu tim dengan setan. Ya, karena itu kita dijajah, ya, manusia dijajah oleh setan supaya kalau sudah terjajah, dicuci otaknya, kita jadi satu tim dengan Tuhan. Dia tahu alamatnya kemana. Ya. Nah, saudara-saudara, Yesus selesaikan itu di kayu salib. Jangan lagi mau kita dijajah oleh setan. Ya. Setan itu bukan pinter, tapi licik. Ya. Setan tahu firman, saudara-saudara. Ya, jangan berpikir setan nggak tahu firman. Dia kenal Yesus. Ya. Setan itu kenal Yesus. Ya, jadi kalau cuma kita bilang, "Oh, aku kenal Yesus," setan juga kenal. Iya, saudara-saudara. Setan juga kenal Yesus. Karena itu ketika setan bilang sama Adam atau pada Hawa, ya, mungkin buah itu tidak boleh dijamah, ya. Ya. Setan tahu firmannya nggak bilang begitu, tapi dipancing. Mungkin buah itu nggak boleh dijamah, ya. Firmannya kan jangan kau makan, ya. Jangan kau makan buah itu. Yang lain boleh, tapi buah itu jangan kau makan. Tapi liciknya setan dia pancing dengan nggak boleh dijamah, ya. Ya, sepertinya kita hidup di dalam Tuhan ini seperti berat banget gitu loh. Ya. Seperti aturan yang di dalam firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Ya. Nah, setan juga kelikitik, saudara-saudara. Ya, lama-lama kita dijajah oleh setan. Ya, ketika kita sudah satu pemikiran dengan setan, ya, hati-hati. Ya, ujungnya kita akan sama-sama dengan setan. Di mana, saudara? Di api neraka. Ya, karena itu Yesus dia mati supaya kita jangan dijajah oleh setan.
dalam Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Saya suka bilang, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi orang yang sudah diselamatkan, dia akan berbuat baik. Ya, jadi keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan kita itu karena anugerah. Karena Tuhan mau menyerahkan nyawanya, Dia menyerahkan dirinya, ya, supaya kita bebas, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi keselamatan anugerah, bukan karena perbuatan baik. Yang penting saya berbuat baik. Ya, yang penting saya berbuat baik, pasti saya masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita. Ya, karena perbuatan baik kita kan masih banyak bisa diukur. Ya, ya, perbuatan baik kita kan masih bisa diukur. Ya, kadang-kadang kita baik kepada orang yang baik. Ya, kepada orang yang membenci kita, apakah kita masih berbuat baik? Oh, nanti dulu, tunggu dulu. Ya, perbuatan baik kita itu masih terukur. Karena itu, kalau keselamatan itu hanya berdasarkan perbuatan baik, cuma sedikit yang selamat. Ya, sangat-sangat sedikit. Ya, tapi keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Keselamatan kita karena anugerah. Ya, siapa yang percaya itu mendapatkan anugerah, kasih karunia Allah. Sebenarnya kita nggak patut, sebenarnya kita nggak layak untuk menerima anugerah. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, ingin supaya kita dibebaskan dari penjajahan setan itu, Dia berikan itu anugerah kepada kita. Nah, dengan cuma-cuma, nggak bayar, ya, dengan cuma-cuma, saudara-saudara. Masih puji Tuhan, untuk nggak bayar. Kalau bayar hanya orang-orang kaya yang bisa masuk surga. Ya, saudara-saudara. Kalau kita ikuti di zaman Taurat, ya, pada zaman Taurat, yang dosanya besar, dia mesti bawa sapi atau lembu, mesti dipersembahkan. Ya, semuanya dibawa kepada imam. Ya, kamu dosanya apa? Mesti bawa sapi, ada yang bawa domba, ada yang bawa burung tekukur, ya, tergantung. Tapi kita diselamatkan dengan cuma-cuma, ya, gak bayar. Ya, nah, yang perlu kita perhatikan di sana, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan ingin kita dikuduskan, ya. Kita bukan hanya ditebus dari segala kejahatan, tapi Tuhan ingin menguduskan kita. Ya, kita hidup kudus di hadapan Tuhan sampai kita memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Ya, sampai kita punya hati dan pikiran seperti Kristus, kita dikuduskan. Ya, saudara, melalui kematian Yesus, dosa kita di masa lalu sudah diselesaikan. Ya, gimana dengan masa sekarang? Gimana dengan masa sekarang? Ada aturannya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, kepada barang siapa yang mengaku, ya, Allah itu setia dan adil kepada barang siapa yang mengaku. Ya. Makanya di Yakobus 5 itu dibilang saling mengakulah kamu.
ya, supaya kamu sembuh, ya. Doa Yohanes 5 ayat 16 ya. Coba salah satu bisa mendapatkan Yohanes 5 ayat Yakobus 5 ayat 16. Doa itu besar kuasanya, bukan itu? Iya, Pak. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku selalu Iya. dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila diyakini doakan, bila dengan yakin didoakan tak kuasanya. Ya, saudara-saudara. Di sini bilang karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini kita yang hidup, dosa kita yang sekarang, yang masa lalu sudah selesai di kayu salib. Tapi dosa yang kita lakukan setelah kita menjadi milik Tuhan, lalu kita masih berdosa lagi, mengakulah, ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, ya. Nah, saudara tidak perlu mengaku kepada saya, saudara mengaku kepada Tuhan, ya. Tapi kalau ada hal-hal yang saudara punya salah kepada istri, kepada pasangan, menyimpan kesalahan, ngaku sama istri, sama pasangan kita, nggak perlu di depan umum, ya. Setelah itu saling mendoakan supaya kamu sembuh, ya. Karena kalau enggak setan dia akan jajah terus kita, ya. Dia jajah terus, ya. Sedangkan Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan supaya kita tidak dijajah lagi oleh setan, ya. Saya ingat ada cerita tentang seorang kakak adik, ya. Kakaknya bolos di sekolah, adiknya dikasih tahu, ya, kamu jangan bilang papa mama ya kalau aku bolos, ya. Kenapa ada yang tersenyum, ya? Kamu jangan bilang sama saya kalau saya bolos, ya. Lalu si adik ini pintar, ya. Ada uang kunci mulut dong, ya. Supaya saya nggak bilang sama papa mama, bagi dong uang jajanmu, ya. Nah, terus berjalan itu, ya. Setiap hari adiknya dapat uang jajan dari kakaknya, ya. Sebagian dari uang jajannya dikasih ke adiknya supaya apa? Tutup mulut. Sampai satu waktu kakaknya berpikir, wah kalau begini terus saya yang rugi dong, uang jajan saya cuma separuh. Akhirnya apa? Dia ngaku ke papanya, Pak, saya waktu itu bolos sekolah, ya. Setelah ngaku, ya udah diampuni. Dia tenang hidupnya setelah dosanya diampuni, dia senang, ya. Besoknya adiknya minta, kak jajan, ya. Dijebein, ya. Jajan, nggak perlu, nanti saya bilangin loh, bilangin aja. Orang saya udah bilang, ya. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, ya, selesai. Tuhan selesaikan, ya, walaupun kadang-kadang ada akibat yang harus kita jalani, ya, selalu ada apa? Sebab dan akibat, ya. Tapi minimal kita ada damai sejahtera ketika kita sudah mengaku dosa kita, ya. Kita kembali ke laptop. Ya, itu yang ketiga. Jadi penjajahan setan diselesaikan di kayu salib. Ya, dia mau supaya kita tidak dijajah terus oleh iblis. Lalu yang keempat, ya,
Nah, ini setelah kita melewati proses 1, 2, 3, dan 4, ya kita tahu bahwa ini sudah diselesaikan oleh Tuhan, ini sudah selesaikan di kayu salib, sudah selesai. Lalu yang keempat, yang paling berat ini adalah dosa dan penyakit kita. Ya, dosa dan penyakit kita, inilah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia harus selesai, ya, sampai mati di kayu salib supaya jangan kita berdosa lagi. Ya. Amin, saudara-saudara. Dia menebus dosa kita, diselesaikan dosa kita supaya kita nggak berdosa lagi. Ya, supaya kita nggak berdosa lagi, sehingga penyakit kita pun hilanglah. Ya. Kita baca ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, saudara yakin bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sanggup memikul dosa kita? Amin. Dan bukan hanya memikul dosa kita, tapi dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu apa, saudara? Bakal sembuh. Bukan, kamu telah sembuh. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, bukan akan sembuh, kamu telah sembuh. Ya. Kenapa kadang-kadang orang bisa mengalami kebangunan rohani pada saat mengikuti KKR? Ya, mengikuti KKR, dia seperti mengalami kebangunan rohani, rohaninya dibakar, rohaninya bangkit, ya, sehingga apa saja yang didoakan oleh pendetanya, ya, itu mendatangkan kesembuhan, ya. Karena sebenarnya ketika kita percaya, ketika iman kita bangkit, itu kesembuhan sudah jadi milik kita, ya. Kesembuhan sudah jadi milik kita. Ya, nah persoalannya sekarang kita selalu terbawa kepada kebangunan KKR. Ya. Saudara, kalau saudara dan saya kita yakin bahwa Allah ada di sini ketika kita mendengar firman, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita yakin bahwa Allah ada di sini. Walaupun tidak melalui ibadah di Senayan, saudara bisa mengalami kesembuhan. Ya, saudara bisa mengalami kesembuhan. Karena yang terpenting di dalam ibadah itu adalah Tuhan hadir. Ya, itu yang paling penting. Dan yang paling repot, Tuhan hadir kita nggak tahu. Ya. Karena waktu firman Tuhan diberitakan, saudara main game. Saudara nggak tahu kalau Tuhan hadir. Ya. Tadi Ibu Meti bilang, kalau kita di dalam Tuhan, ya jangan ada kamuflase, ya jangan seperti seolah-olah ada yang buat tameng buat kita. Kita ini pelayan, ya, ada tameng pelayan. Ya, jangan aja sampai Tuhan datang lalu kita bilang, sorry aku tidak kenal kamu. Ya,
Loh, aku sudah memberitakan firman-Mu, aku sudah berbuat mujizat demi nama-Mu. Ya, kalau saudara baca di Matius 7, serem saudara-saudara. Ya, sudah melayani loh, bukan nggak melayani, sudah melayani. Berarti dia punya, nggak tahu gelarnya apa. Pokoknya dia pelayan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan dia diselamatkan, tapi yang melakukan kehendak Bapa, ya, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, walaupun kita sudah bernubuat demi namanya, kita sudah melayani habis-habisan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, karena itu salah satu misi penting dari Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, nggak ada yang lain yang ada di dalam pikiran Yesus kecuali melakukan kehendak Bapa. Ya, ketika dia sempat berpikir, aduh, ini dosa seisi dunia, ini nggak main-main. Ya, kalau boleh lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Kembali lagi, biar kehendak Bapa yang jadi. Ya, jadi saudara-saudara, kita sebagai umat percaya yang kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, kita juga mau belajar untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Ya, apapun yang sedang kita alami, kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yesus datang sebagai terang dunia. Ya, Yesus datang sebagai terang. Yohanes 8 ayat 12. Tapi setelah itu dia berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, setelah kita diterangi oleh terang Allah, terang Kristus, dia berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Karena itu di dalam ayat ini dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Ya. Kalau di dalam terang artinya tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada yang ketutupan. Tidak ada yang terselubung. Semuanya terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan berlakulah darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, menyucikan kita daripada segala dosa. Dosa kita diampuni ketika kita ada terang Kristus. Ya, ketika kita hidup di dalam terang Allah, kita akan mengalami pengampunan dosa. Nah, pada saat sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, ya, kita mau bersekutu di dalam Kristus. Ya, kita yang lemah akan bersekutu kepada Kristus yang kuat. Ya, kita ini lemah, saudara-saudara. Ya, kita seperti kawat yang gampang dibengkokkan. Ya, kita ini seperti kawat yang gampang sekali dibengkokkan. Nah, Kristus ini seperti baja. Kawat yang gampang dibengkokkan itu harus dililit. Ya, harus dililit kepada yang kuat. Baru kawat itu menjadi kuat. Ya. Tapi ketika kita tidak mau bersekutu dengan
Kristus yang kuat itu, kita tetap seperti kawat yang gampang bengkok, ya, gampang bengkok. Makanya kenapa kita digambarkan seperti domba? Domba itu binatang yang gampang tersesat. Domba itu lemah, ya, dia gampang terhilang, ya. Apalagi kalau dia sudah lupa makan, ya, bukan untuk nikah, ya, mana nikah, bukan untuk supaya makan enak terus lupa, bukan, ya. Domba itu kadang-kadang dia kalau sudah makan rumput yang hijau yang segar, dia lupa pulang, ya, lupa jalan pulang. Karena itu perlu ada gembala. Ya, gembala itu gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan, ayo masuk kandang. Ya. Kalau yang bandel-bandel sedikit, makanya tongkatnya itu bengkok. Ya, perlu ditarik, ya, lehernya. Ya, nah itu fungsinya gembala, mengingatkan, menegur. Kalau ada yang sakit digarukin pakai tongkat, ya, supaya dombanya sehat. Kalau ada domba yang nggak punya nafsu makan, mesti dicari penyebabnya apa sampai dia nggak nafsu makan, supaya dia makannya kuat, kembali makannya sehat. Ya, kalau makannya bagus, tidur bagus, ya, kulitnya bagus, susunya bagus, ya, semuanya menjadi baik, teratur baik. Nah, saudara-saudara, Yesus, dia sudah mati di kayu salib, menyelesaikan minimal 4 hal yang saya sampaikan tadi, ya, dia sudah selesaikan, ya, supaya saudara dan saya, kita tidak terdakwa lagi, ya, kita tidak diancam lagi, ya, tapi kita selalu ingat bahwa dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dia membayar hutang darah, ya. Lalu ketidakpastian dia sudah tebus supaya kita hidup dalam kepastian, ya. Kita hidup dalam kepastian, ya. Kalau sesuatu yang nggak pasti, janganlah, saudara, ya. Sekarang segala sesuatu perlu jaminan, saudara, ya. Mau ini mesti ada jaminan. Karena apa? Supaya ada kepastian, ya. Kita di dalam Yesus ada kepastian, ya. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu bimbang, ya. Kebenaran adalah kebenaran, ya. Ketika kita melakukan kebenaran, itu baru dibilang anak, ya. Orang yang membangun di atas dasar batu itu orang yang mendengar dan melakukan. Tapi ketika mendengar dan tidak melakukan, itu seperti membangun di atas pasir yang tidak ada kepastian. Begitu ada angin, begitu ada banjir, ya, roboh bangunannya, nggak kuat. Tapi bangunan yang ada di atas batu, karang yang teguh, itu kuat. Ya, mari kita mau datang sama Tuhan. Kita akan menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara dan saya, hidup kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, ya, tapi ditebus oleh darah Yesus.
bangkit berdiri.